Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Anissa. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan paket tracer lab 13.2.7. Di sini kita langsung saja membuka paket tracernya. Di sini yaitu kita yang pertama itu kita akan mulai aktivitasnya. Ini. Nah, di sini ada paket tracernya, dimana di sini perintahnya itu dan judul use ping and trace route to test network connectivity. Ada tabelnya yang dimana di PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 itu dia masih kosong IP atau trafficnya dan default gateway-nya. Lalu di sini tuh ada instruksi, ada step-stepnya yang akan kita selesaikan. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk ke PC 1 dan kita masuk command prompt, lalu kita memberikan perintah ipconfig dari spasi ya /all. Nah, di sini dia perintah ipconfig ini dia tuh melihat detail. Jika kita lihat di sini dia tuh terlihat IPv4 address-nya itu dia dengan subnet masknya IP-nya itu 10.10.1.98 dengan subnet masknya 255.255.255.224 dan default gateway-nya dia masih kosong. Lalu jika sudah, di sini kita keluar dan kita pergi ke PC yang ketiga. Nah, kita juga ke command prompt di PC ketiga. Kita akan mengkliknya, lalu di sini kita juga isi ipconfig /all. Di sini kita masuk. Nah, di sini kita enter, lalu di sini dia di sini kita bisa melihat alamat IP-nya. Kita bisa melihat ya alamat IP-nya yang kita punya, yaitu IPv4-nya itu 10.10.1.18 dengan subnet masknya 255.255.255.240 dengan default gateway-nya yang belum diketahui. Lalu kita keluar dan di sini kita buka seperti ini. Nah, setelah itu kita ke PC 1 lagi, lalu kita lihat command prompt tadi, klik, lalu kita ping dengan IP tadi yaitu 10.10.1.18. Kita lihat, nah di sini dia sudah reply ya. Berarti di sini dia sudah berhasil. Dan di sini kita lihat lossnya itu 4 plus 100% loss. Reserve rate-nya 0. Ini send-nya 4. Jadi jadi gagal. Sekarang kita ke langkah kedua. Itu kita akan masuk ke untuk melacak kita akan masuk ke alamat IP4 yang terakhir berhasil dicapai atau tidak. Kita ke PC 1, lalu kita ping tracer 10.10.1.18. Nah, jadi di sini kita bisa melihat IP terakhir dengan terakhir yang kita terima yaitu 10.10.1.97. Nah, pelacakan akan berakhir setelah 30 percobaan. Nah, di sini kita akan tekan Ctrl L itu untuk menghentikan pelacakan. Oke. Di
di sini dia lagi berjalan ya. Dia lagi berjalan. Dia masih request timeout gitu. Kita tunggu. Nah, di sini kita mungkin pelacakan ini kita akan hentikan sebelum 30 percobaan. Nah, di sini dia masih 16 percobaan, kita akan Ctrl C untuk menghentikan. Lalu nah di sini kita mendapatkan IP yang sama berulang kali. Jadi kita bisa menghentikannya. Nah, tadi kita sudah menghentikan dengan Ctrl C. Sekarang kita dari PC 3 masukkan perintah 3 untuk IP v4 terakhir yang berhasil dicapai. Nah, jadi kita ke selanjutnya kita akan ke IPC3, lalu kita ke command prompt dan kita sampai. Nah, di sini dia sudah muncul. Lalu di sini kita akan coba akan memberikan perintah traceroute 10.10.1.98. Nah, di sini dia sedang berjalan. Nah, di sini kita bisa melihat alamat IPv4 yang telah berhasil, yaitu 10.1.17. Nah, di sini kita akan tekan Ctrl C untuk menghentikan. Nah, oke, sekarang kita ke router 1. Kita di sini enter, masukkan password yang di sini adalah Cisco, lalu kita enable, lalu kita masukkan password lagi yaitu kelas, lalu di sini kita masukin SH, masuk ke port, so dia nggak mau. So IP. Nah, di sini bisa kita lihat kata saya memberikan perintah show IP interface brief, dan di sini kita dapat melihat detail alamat IP gigabit Ethernet 0/1. Lalu di sini juga dengan IP 10.10.1.97. Nah, statusnya itu dia up. Sekarang kita ke PC 1 lagi. Kita masuk command prompt, lalu kita di sini akan ping. Di sini kita tuh dapat melihat ya. Di sini ada alamat IP yang dimana 10.10.1.97 ini alamat IP dari antarmuka gigabit Ethernet 0/1 di router 1, dan kita di sini dapat melihat alamat IP
lainnya. Setelah itu di router tadi kita dapat melihat router 1 kita dapat melihat alamat lainnya. Di sini kita akan ketik Nah, di sini kita dapat melihat dua jaringan terhubung ke antarmuka. 0/0/1. Lalu yang pertama terhubung ini. Yang pertama terhubung. Nah, kita dapat langsung melihat local route 10.1-nya terhubung langsung secara serial yang ini. Lalu kita dapat kita ke step lagi, kita bisa melakukan itu beralih ke router yang tadi di router yang ke 1. Sekarang kita ke router 3. Di router 3 di sini kita enter. Nah, di sini kita masukkan password yaitu Cisco. Lalu kita masuk ke enable. Setelah itu masukin password lagi class. Setelah itu baru di sini kita masuk ke yang namanya show IP. Show IP. Di sini sudah, kita lanjut ke show IP interface. Lalu kita ke dan di sini kita dapat melihat gigabyte router 0/1. Alamat IP-nya adalah 10.1.7.17. Lalu statusnya itu dia up. Nah, protokol juga up. Kita juga dapat melihat antarmuka yaitu serial di sini. Serial 0/0/1. Statusnya up, protokolnya juga up, dan selama penelusuran kita telah melihat IP di sini. IP alamat 10 titik isi 3. Nah, kita akan lihat di sini PC3 kita bisa melihat ya di 10.10.17 kita bisa melihat alamat IP antarmuka gigabyte kita dengan 0/1 gitu. Nah, kita balik lagi ke router 3, dimana di router 3 ini kita juga jadi alamatnya bisa lihat alamatnya. Lalu kita akan menjalankan show IP route invalid. Nah, di sini sudah. Sekarang kita memberikan perintah show IP route ini. Di sini kita bisa melihat dua jaringan terhubung ke antarmuka serial 0/0/1. Oke. Dia terhubung ke sini. Yang ini. Lalu ini juga 10.10.1.10/32 directory serial 0/0/1. Lalu kita ke router kedua. Ini kita pencet enter.
masukkan password, lalu enable, lalu kita masukin kelas. Kita masuk lagi ke show IP inter, kita ke di sini sudah, lalu kita show IP interface Jika sudah, di sini kita akan memverifikasi alamat IP serial sebagai 0/0 dan smartnya ini statusnya juga up. Di sini ada gigabit usage administratively down, ya masih down. Lalu kita pergi ke step selanjutnya. Kita ke router 2 lagi. Di sini alamat IP untuk antarmuka 0/0/0, lalu ini. Dia tidak benar. Apa solusinya? Di sini kita akan memperbaiki ya. Akan memperbaiki menempatkan alamat IP untuk antarmuka serial 0/0/0 ini dan sesuai tabel pengalamatan kita. Oke, sekarang kita beralih ke langkah 4. Di sini menerapkan rencana penerapan solusi yang kita usulkan. Jadi di langkah 3 ini kita akan melakukannya menyalin IP yang benar dari tabel pengalamatan ini. Jadi di sini kita lihat bahwa itu adalah, kita lihat ke IP ini di tabel. Nah, ini 10.10.1. Kita lihat. Kita lihat router 2. Kita akan lihat IP-nya. Nah, di sini kita akan pergi yang namanya ke router 2. Kita geserin ke sini. Lalu di sini antarmuka serial ini dia di 0/0/0. Konfigurasi terminal kita akan pergi ke antarmuka serial 0/0 dan kita dapat menempatkan. Kita jalankan terlebih dahulu menggunakan lalu jika sudah kita sudah kita masukin IP addressnya 10.10.1.5. Ada nih subnet masknya belum kita masukin ya. 255.255.255.252. Nah, di sini dia sudah. Oke, sekarang kita di langkah yang kelima, verifikasi bahwa konektivitas terhapus atau dari PC 1 kita ke PC 3, dari PC 3 kita uji ke PC 1 apakah masalahnya teratasi atau tidak. Kita akan mencobanya.
PC 1, kita buka command prompt, lalu kita di sini akan coba ping menggunakan 10.10.1.18. Dia sudah reply. Nah, sekarang kita akan pergi ke PC yang ke 3. Dia juga kalau di PC 1 tadi kita ping, kalau di PC 3 ini kita tracer. Nah, di sini kita hanya memberikan tracer. Kita dapat melihat tracer sudah selesai. Bahkan kita juga dapat mencoba bit ke ping. Oke, kita coba ping dari tracer, kita coba menjadi ping. Di sini dia juga replay, dia sudah berfungsi. Lalu kita akan memulihkan konektivitas IP versi 6 menggunakan config dan ping untuk memverifikasi konektivitas. Jadi kita ke PC yang kedua nanti, lalu kita kumpulkan informasi dari PC versi 6 IP versi 6. Di sini kita pergi ke command prompt, lalu di command prompt ini kita IP versi 6 config all. Nah, di sini kita akan memasukkan ini tadi IP versi 6 config dengan slash all. Lalu di sini dia dapat melihat, kita dapat melihat alamat dari IP versi 6-nya. Nah, di sini sudah ada physical address, link lokal, IP versi 6 address, IP versi 6 address, lalu default gateway, DNS server, lalu ada di sini juga. Nah, selanjutnya akan geser ke sini. Sini sudah terlihat ya. Kita keluar dan kita masuk ke PC bagian 4. PC 4 kita command prompt, lalu kita IP versi 6. Nah, di sini juga kita dapat memeriksa alamat IP versi 6-nya, yaitu ini. Oke, jadi di sini dia tuh hasilnya hampir sama yang di PC 2. Nah, kita di sini geser terlebih dahulu. Kita akan coba ping di PC yang kedua. DB8 1 1 titik 2. Nah, di sini dia sudah replay, berarti dia itu sudah terhubung. Nah, kita di sini akan mencoba ping versi 6 yang di
PC 4. Apakah dia sudah terhubung? 01 GB8 1 4 1 4 tadi berapa ya? 2. Ini kita ping, kita tunggu. Nah di sini dia requesting out, yang dimana berarti ping itu gagal. Nah berarti kita beralih ke langkah yang kedua, dia akan menemukan sumber kegagalan konektivitas dari PC tersebut. Nah untuk memasukkan, diperlukan untuk melacak rute ke PC saat ini alamat IP versi 6 yang terakhir yang berhasil diatur yang tadi itu. Lalu di sini kita ke PC 2, ke command prompt lagi. Di sini kita akan memberikan alamat IP versi 6. Di sini kita dapat melihat hasilnya ya. Kita akan masih menunggu permintaan pelacakan. Lalu jika kita akan berhentiin aja, menggunakan Ctrl C dan kita pergi ke PC 4. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Di sini kita akan threshold 2001 D 8 1 1. Sini dia lagi berjalan. Dia di maksimal dia akan 30 threshold. Di sini dia requesting out. Kita pergi ke router 3. Kita masukkan password, lalu enable class. Lalu jika sudah di sini dia adalah up gigabit 0 size 0 nya dia up, ini statusnya juga dia up, lalu di sini dia masih down, dan di serial 0 size 1 dia sudah up. Silang, dan di sini kita akan ke PC 4. Kita cek IP. Nah, di sini kita sudah bisa masukkan IP. Tadi IP-nya itu
sini kita akan mengubah dari default gateway-nya itu menjadi 3 jadi 2, lalu mungkin kita hanya mengubah default gateway-nya. Sini kita keluar dan kita akan beralih ke langkah yang kelima, verifikasi. Akan mencoba memverifikasi dengan menggunakan pin 2001 DB8 142. Di sini dia sudah replay. Nah, di sini dia sudah replay ya statusnya. Nah, mungkin di sini udah yang dia adalah dokumen dissolution. Mungkin dari saya pakai tracer tentang use ping and tracer route to test network connectivity segitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.